baca sholawat 10 jari Kanjeng Nabi, insya Allah nanti dia akan dituntun malaikat Jibril sampai bangkit. Jari malaikat Mikael, siapa yang baca sholawat 10 kali maka dia akan diambilkan air minum dari telaganya Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat Israfil, dia akan bersujud sampai hari kiamat, tidak akan diangkat kepalanya sebelum Allah memaafkan dosa-dosa orang baca sholawat. Malaikat Israel akan mencabut nyawa seperti beliau mencabut roh-rohnya para nabi-nabinya Allah, kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan dengan rutinitas kita Allah golongkan termasuk kita ini orang-orang yang istiqomah. Ini saya tak satu tambahin lagi. Jadi Kanjeng Nabi, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah kontinu terhadap satu ibadah itu jauh lebih baik dibanding 1000 karomah. Karomah itu ibarat wali keramat. Keramat itu satu kemuliaan. Wali belum tentu punya keramat sedikit. Misalkan seperti Sunan Kalijaga, di antara keramat dia bisa memegang petir. Kemudian dia pada waktu mencangkul, kemudian hewan itu lepas antara kepala dengan tubuh, kemudian disembur. Itu masuk keramatnya Sunan Kalijaga. Ini masih kalah dengan orang yang istiqomah. Entah istiqomah apa. Sampai satu ketika saya pernah berziarah ke tempat seorang wali, saya menanyakan kuncinya itu, ini amalannya apa? Cuman dia itu kontinu. Kalau ketemu teman-temannya, assalamualaikum, 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 cuman salam Pak. Tapi karena istiqomahnya dia diangkat Allah pertama. Itu hebatnya istiqomah. Ngalahin 1000 karomahnya Pak. Jadi kalau kita ini kepengen apa? Nyari amalan apa yang bisa kita istiqomahkan. Misalkan kita bisa bersedekah 2000 anak yatim tiap hari, perlindungan istiqomah itu yang jadi andalan-andalan kita. Kita senang sholawat, perlindungan kita senang ngaji. Pokoknya hidup ini kalau bisa kita ini begitu keluar dari dunia kita ini punya sebuah amalan yang istiqomah yang menjadikan kita ini juga bisa seperti para pendahulu-pendahulu. Mudah-mudahan Pak, ya namanya orang bisa berdoa ya Pak. Apa kita nggak iri mereka juga dimuliakan banyak manusia. Nah itu diantaranya adalah faktor istiqomah. Wali istiqomahnya luar biasa. Dari segi apapun dia itu istiqomahnya luar biasa. Makanya dia bisa mempunyai karisma yang luar biasa. Tapi diantara kita pun juga kita mau kalau mau Pak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tambahan Pak. Jadi malam hari ini saya menambahkan sebuah pengalaman. Istiqomah itu bisa membawa kita ini menuju apa itu manusia yang bermartabat, yang mempunyai keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi darin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahmatullah, ini belajar bersama. Jangan ada yang merasa diajari Pak Ustaz, jangan ada yang merasa kita ini semuanya satu kesatuan, satu tim, ibarat main bola yang mau nggak mau saling mengingatkan. Ya namanya orang itu mesti ada salah. Jadi niat saya
silaturahmi, ketemu saudara-saudara muslim, enak indah. Bisa nanti satu ketika saya bisa mampir ke rumah bapak, kan lebih indah. Bapak bisa mampir ke rumah saya kalau lebaran aja, persilakan, insyaallah. Ya, pelajaran sampai mana kajian? Bapok, nah tertib ya. Bapok, 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 bapok. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal, jadi tulisan sin itu artinya soal. Soal itu bertanya. Tak manai cara pesantren bikin aja kan. Utawi apa makna bakoi eta maknane sifat bako. Utawi kalimat yang di depan, kalau ibarat santri itu pak, kalimat awalan itu statusnya jadi mubtada. Mubtada itu lambangnya mim. Kalau orang Jawa itu maknanya utawi. Jadi utawi itu lambangnya mim. Mim itu statusnya mubtada. Mubtada kalau di Indonesia kan itu namanya kata awalan. Nah, kalau ada kata awalan mesti ada kata akhiran. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi apa makna bakoi iku, kalau orang Sunda etak maknane sifat bako. Kalau ada pertanyaan apa sih artinya sifat bako itu, jim jawab, ada persoalan ada jawaban. Makna bakoi utawi maknane sifat bako, Annallah etak sanyatane Allah iku sanyatane Allah. Sanyatane kalau orang Jawa niku setuhune Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah la akhirah etak orang nana akhire tiada akhir etak maujud li wujudi sayin kedua wujudnya sesuatu. Apa artinya sifat? Kalau ada orang bertanya seperti itu, jawabnya sifat bako artinya Allah itu tiada akhir. Allah itu tidak ada akhirnya. Untuk wujudnya sesuatu. Jadi Allah itu tidak ada akhirnya, artinya itu enggak ada mentok-mentoknya. Kalau kita ini ada akhiran kita yaitu mati. Itu kalau manusia. Jadi manusia itu mau tidak mau ya akan mati. Tapi kalau kita wali mau mati enggak, mesti jawabannya enggak mau. Ya mau contoh kan gampang ya Pak ya, begitu kepala mumet ini Pak Sinawi mumet, kalau enggak nyuruh anak pastinya, nah tolong beliin butrek apa itu enggak Pak, itu alasannya menghindar dari supaya sakit lebih parah bahkan mati. Itu sudah tulis terserah dalam Al-Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada umat-umatmu bahwasanya yang namanya mati, yang setiap makhluk selalu menghindari, siapapun mesti menghindari. Apalagi ini yang hartanya banyak, mesti pengen menghindar. Gimana caranya? Yang sedikit aja menghindar, seenggak-enggaknya butrek masih dibeli. Menghindar mesti nggak mau. Tapi jawaban Allah, fa innahu mulaqikum, bahwasanya mati mesti akan merenggut kita. Kalau sudah faida jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau saatnya sudah tiba, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan, tidak bisa ditunda-tunda. Ini yang jadi persoalan. Makanya perlu kita ini suka kumpul-kumpul seperti ini. Mudah-mudahan
ada sebuah pengalaman yang bermanfaat yang perlu kita tanamkan dalam diri. Sekecil kita bisa bersedekah, cuma hanya senyum. Lo senyum juga bagus, Pak. Wajah yang senyum itu menggambarkan kesedekahan kita. Sedekah enggak hanya harta saja, tapi melalui senyum juga termasuk ibadah. Kembali kepada pelajaran. Jadi bapak itu artinya kekal, Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Beda dengan manusia, kalau kita ini ada akhirnya yaitu mahir. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kira-kira bisa dimana? Pak Tambat gimana? Alhamdulillah. Baca lagi. Dilanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma utawi apa adarilu iku dalile ala bako illahi dengan tasih sifat bagai Allah Ta'ala. Kalau ada pertanyaan apa sih dalilnya? Dalil itu bukti, Pak. Dalil itu bukti, ibarat ngomong kasar mengkono. Kamu kok tahu kalau itu pencuri, buktinya apa? Nah, ibarat orang Arab itu, kamu kok tahu kalau itu pencuri, dalilnya apa? Jadi dalil itu kata orang Arab, bukti itu jadi kita, bukti petunjuk itu bahasanya dalil. Apa sih dalilnya? Kalau Allah itu bersifatan sifat yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Jim jawab ad-dalilu utawi dalile ala dalika ing atase baqaillah, ala dalika ing atase mengkono-mengkono baqaillah, wujudu hadil makhlukati iku wujude pirang-pirang makhluk. Li'annahu rana sedune Gusti Allah laulam yakun, andai kata orang ana tidak ada siapa Allah bagian iku kekal, lakana mangka ana siapa Allah fanian iku rusak. Walau karena dan jika ada siapa Allah fanian iku rusak, mati lam yujad mangka tidak akan maujud apa sayun perkara min hadil makhlukati saking iki pirang-pirang makhluk. Kalau ada pertanyaan apa buktinya, apa dalilnya sifat bakonya Allah, jawabnya wujudnya alam semesta. Jawabannya semuanya bersama, wujudnya alam semesta. Alam semesta itu meliputi semua yang ada di alam dunia ini, dari langit sampai bumi seisinya, semuanya itu makhluknya Allah. Wujudnya makhluknya Allah ini itu bukti sifat bakoknya Allah. Andai kata Allah kok tidak kekal, ini andai kata. Andai kata Allah ini namanya mafhum mukhalafah, memahami secara berbalik-balikan. Tapi kan Allah kan kekal. Lah seandainya kalau tidak kekal bagaimana? Apa mungkin seandainya Tuhan ini kok mati, langitnya sedangkan langit masih utuh? Mesti jawabannya tidak. Wong sang penciptanya aja mati, mestinya yang diciptakan mesti tidak ada. Padahal yang diciptakan ini ada, mestinya ada yang menciptakan. Logikanya seperti ini, Pak. Ini aqua udah dikemas seperti ini, mesti yang emas ini ada. Kan jawabannya seperti itu ya, Pak. Kira-kira bisa dipahami nggak, Pak? Taruhlah misalkan ini buku Yasin. Adanya buku Yasin mesti adanya yang bikin buku Yasin.
Andai kata yang bikin buku ini kok tidak ada, kira-kira buku ini ada apa tidak? Tidak ada. Nah itu bukti bahwasanya Allah itu bersifatan sifat baqa dengan satu dalil adanya makhluk-makhluk Allah ini. Walhasil andai kata Allah tidak ada, mesti makhluk tidak bakal ada, tidak akan tercipta. Itu dalil secara rasio, Pak. Dalil ada dua, dalil secara akal, ada dalil secara Al-Quran. Lah dalil secara Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dilanjut. Qala dawuh Allahu qala berkata bahasa Indonesia, qala dawuh dari wong Jawa, qala ngucap bahasa Jawa kasar, qala ngendika bahasa wayang. Allahu saha Allah Ta'ala alimah luhur wa utawi Allah al-awwalu etak dan awal wal akhir dan akhir. Dialah Allah yang maha awal, yang paling awal, yang paling akhir. Allah yang sebelum ada makhluk ya Allah duluan. Makhluk semuanya mati, ya Allah tidak akan mati. Itu sifat, itu dari secara Al-Quran. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir. Wa qala Allah Ta'ala lan ngucap Allah sapa Allah Ta'ala manur sapa Allah wa yaqan kekal ya kafil mudhari dari kalimat bagia baqo yaqo bagia yaqo fa'ila yaqalu tadinya yaqoyu kok jadi yaqo ini masih ada masalah. Ini larinya juga anak santri. Kenapa dari yaqoyu jadi yaqo? Sebab kalau ada huruf melat jatuh setelah harokat fathah maka diganti alif jadi yaqo. Kalau masih ke belakang begini lebih rumit lagi, lebih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wayat golan tetap, wayat golan kekal wasurabika apa date pengiram sirah. Wayat go wasurabika dijalali walikro. Kalau kita suka baca Al-Quran seperti itu kan. Wayat golan kekal itu abadi, tidak akan mati. Wajhu rabbika. Nah ini Al-Quran biasa pakai bahasa-bahasa yang nyeleneh, Pak. Ini wajhu itu wajah. Wajah itu adanya di depan. Makanya di situ banyak ulama kudu kita ini yang kaum belajar kudu melihat tafsirannya, mengikuti ajaran-ajaran dari ulama kita, ulama sampai sahabat-sahabat sampai kanjeng Nabi. Di situ ditafsiri aidati rabbika, yang kekal itu datnya Tuhan. Kalau manusia tidak kekal, tapi kalau Allah kekal. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Jadi dari secara Al-Quran itu wal awwalu wal akhiru. Nah kalau dalil secara akal tadi adanya Allah itu bersifatan sifat baqa dengan dalil adanya makhluk, adanya semua makhluk ini bukti kekalnya Tuhan. Tuhan tidak akan mati-mati, tidak akan rusak, tidak akan sakit. Dalil secara Al-Quran wal awal wal akhiru ditambah wayat wajhu
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dari sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa sharing-sharing apa lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira biar dimengerti ya Pak ya. Emang saya bahasanya rada kasar Pak Punten, mohon maaf. Bahasanya orang kerasa ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma utawi apa makna mukhalafati ta'ala. Iku maknane, makna itu arti. Waktu kita sekolah itu apa maknanya itu maksudnya apa arti? Makna arti. Jadi ini orang Indonesia minjem bahasa, makna aslinya bahasa, tapi kadang orang Indonesia minjem pakai bahasa apa makna. Mukhalafatul lil hawadisi itu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Apa sih maknanya sifat mukhalafatul lil hawadisi? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya makna mukhalafati ta'ala utawi maknane mukhalafai Allah ta'ala mahalur sapa Allah lil hawadisi marang pirang-pirang perkara kang anyar. Perkara anyar itu makhluk. Anallaha ikustune Gusti Allah laisa iku ora sapa Allah mumasilan iku madani laha maring hawadis fidati ing dalam date Allah wala fi sifati lan ora ing dalam sifate Allah wala fi afali lan ora ing dalam pira-pira pekerjaane Allah. Jadi maknanya, kalau ada pertanyaan apa maknanya sifat mukhalafatul lil hawadis? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau waktu dulu kita diajarkan mukhalafatul lil hawadis, itu artinya berbeda dengan makhluknya. Waktu kita kalau sekolah dunia kan sudah diajari wujud kita bakal mukhalafatul lil hawadisi. Masih apa Pak? Guru coba baca semuanya. Siwataniyah kubra iroda ilmu ayat sama basyakalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ini setiap orang mukmin wajib hafal, wajib mengerti. Kita ini diwajibkan Pak, nggak cuma sholat Pak, sifat Allah kudu yang pertama Pak. Makanya kemarin pembukaan itu ada pertanyaan apa yang diwajibkan oleh Allah pertama kali. Jawabnya adalah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah adalah mengenal Allah. Maksudnya mengenal ma'rifatu sifatillah, mengenal sifat-sifatnya Allah. Kudu kenal Pak. Allah sifatnya wujud ada, kudu kenal. Kita dahulu kudu kenal kita sama Allah duluan Allah. Bakal kekal. Allah gak bakalan mati, kita mesti mati. Yang keempat tadi mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu beda dengan kita Pak. Jawabannya seperti itu. Logikanya sang pencipta dengan kita bedanya di mana? Waktu kita bikin peci, kita bisa ngomong, peci yang kita bikin sama orang nggak Pak bisa ngomong Pak? Mohon maaf, yang
dulu. Bismillah. Logikanya saya membuat peci, mesti Pak Haji Yusuf, peci yang sampai bikin itu dengan sampai beda Pak Haji. Sampai bisa ngopi, pecinya nggak ngopi. Sampai bisa minum, kopinya nggak ikut-ikutan minum. Itu loh berbeda. Lah, berbedanya sang pencipta dengan yang diciptakan, bahasa Arabnya mukhalafatul lil hawadisi. Ini jelas apa? Enggak Pak? Baca Nabi gimana? Alhamdulillah. Saya lanjutkan dikit lagi. Itulah. Jadi makna mukhalafatul lil hawadisi itu Allah tidak sama dengan makhluknya, baik dalam datnya. Dat sama dengan bentuk. Jadi dat itu bentuk. Kalau manusia, datnya manusia ada wajah, ada kepala. Nah itu namanya bentuk manusia. Nah ibarat bahasa di tauhid itu datnya. Dan tidak sama dalam sifat-sifatnya. Sifat manusia misalkan ini Pak Ustadz saat ini pintar misalkan, tapi pintarnya Ustadz itu tidak akan langgeng Pak, mesti akan ada batasan. Tak kalau orang itu sealim-alim orang itu, kalau dia sudah menua, sifat alim itu akan menjadi mudah, menjadi hilang. Seperti orang sifat dermawannya juga manusia nggak sama seperti Allah. Manusia dermawan, ada momen-momen tertentu. Oh ini waktu santunan yatim, oh ini waktu. Beda dengan Allah, itu perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak ada kesamaan. Jadi Allah tidak sama dengan manusia, baik dalam zatnya atau bentuknya, baik dalam sifatnya maupun pekerjaannya. Kalau kita bikin rumah atau pekerjaannya yang dikatakan, nah logikanya kalau kita bikin rumahnya kita dengan Allah beda. Kalau kita bikin rumah, kita itu beli batu kali dulu, kemudian beli pasir, beli semen, beli peralatan, nyari tukang. Beda dengan Allah, tidak aroda ayyakula lalu kum fayakun. Ibarat kalau itu tukang sulap, itu biasanya langsung memakai kalimat apa itu kalau mbak siapa sih di TV? Nah, bim salabi, abrakadabra langsung jadi. Jadi nggak perlu kita bikin bata itu cara membuat Allah tidak sama dengan bikinan manusia. Kira-kira bisa dipahami? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Saudara? Cukup. Nah, supaya tidak kita ini jenuh kalau kelamaan, bisa cukupkan segini. Qalilun, kata ulama nih Pak Haji Yusuf, qalilun ma'al barokah khairun min kasirin bila barokah. Ngilmu sedikit tapi kita paham itu justru yang barokah dibanding kita ngaji sampai jam 12 malam sampai antar status pikirannya malah barokah. Padahal ilmunya mulai sedikit baik, yang penting istiqomah. Sebab istiqomah dari Kanjeng Nabi khairun min alfi karomah. Ya mudah-mudahan nanti ada yang dipetik nih Pak Haji Yusuf ngambil sedekahnya yang continue, yang istiqomah, apa ngajinya yang istiqomah. Ya mudah-mudahan ya Pak, yang namanya orang ngaji itu saling support menyupport.
Senyumnya aja istilah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, Allah berikan hidup yang barokah di dunia wal akhirah. Sebelum kita akhiri, mari kita istighfar kepada Allah, mohon ampun karena dalam sehari ini mungkin di antara kita ada banyak dosa kepada Allah atau makhluk-makhluk Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ala nabiyyina tabaraka wa ta'ala sayyidina syahid rasulillah ya ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'min, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara warhamhum kama rabbayana shighara warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana yassir lana umurana umura dunya wal akhirah wa la tu'assir 'alaina innaka antal arhamur rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina ilana wa lahum al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa walidayya amin. Allahumma shalli ala Muhammad